Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Part 5 pembahasan tryout ujian sekolah mapel matematika. Yang belum menonton untuk pembahasan tryout ujian sekolah part 1 sampai part 4, linknya ada di deskripsi ya. Selamat belajar dan semangat. Langsung saja kita bahas nomor 21. Ini ada gambar ya. Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Luas hamparan rumput tersebut adalah, itu yang yang dihitung luasnya, terus sketsa gambarnya. Itu yang ditandai merah, itu kan tingginya sama 20 cm. Kemudian dibatasi. Nah, itu nanti dikurangi. Kita tandai dulu ini untuk gambar atau nanti yang dihitung luas pertama, ini luas kedua, luas ketiga juga persegi panjang, ini nanti area yang dikurangi yang ketiga itu ya, karena tidak termasuk sketsa tanah yang ditanami rumput. Kita menghitung dulu itu yang di garis biru ya, itu sisi tegak pada segitiga siku, maka menggunakan teorema Pitagoras. Karena sisi tegak, maka selisih kuadrat. Sisi yang terpanjang, yaitu 25 dikuadratkan, kemudian dikurangi sisi yang satunya, yaitu 20 kuadrat. Ini kalau selisih, ini ada triknya ya, seperti pada part sebelumnya. Teorema Pitagoras ada pada kelas 8 pada saat ini. Jika kalian lupa, bisa buka video pada channel YouTube Jejak Belajar ID. Nah, ini ditulis bilangannya 25-20, yang satunya ditambah, yang satunya dikurangi. Ini khusus untuk selisih kuadrat. Nah, dijumlahkan hasilnya 45. Dikalikan dengan hasilnya selisih dari 25-20. Nah, 45 dikali 5. Sekali lagi ini mengingatkan kembali kalau kurung itu dikali. Seperti pada part sebelumnya, ini menggunakan poin faktor ya. Cara simpelnya, triknya. Dibagi dengan bilangan prima. Nah ini, terus dibaginya harus teliti. Nah kemudian ditulis 5, 3, 3-nya ada 2 ya, 1, 2. Kemudian pada sebelumnya kan ada 5 itu. Nah yang tulisan biru. Kemudian di pasangan 22, ini ada 3 ditulis dikalikan. Ada pasangan juga 5. Maka hasilnya 15. Nah, jadi sudah tahu panjang sisi. Dan harusnya itu panjang rusuk ya, bukan panjang sisi. Cuma karena terbiasa, itu sebenarnya salah konsep. Nah, ini untuk luas yang pertama itu kan bentuknya segitiga. Maka alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 15, tadi sudah dicari. Kemudian tingginya 20 bagi 2. Bisa disederhanakan. 20 dengan 2. Nah, itu 1 dengan 10, maka 150. Untuk yang kedua, nah ini kan awalnya panjangnya 35. Karena sisi yang biru itu 15, maka 35 kurang 15 didapatkan garis yang kuning itu 20 cm. Nah untuk luas bidang yang kedua itu kan bentuknya persegi, maka panjang rusuk kali panjang rusuk 20 kali 20, 400. Kemudian luas bidang yang ketiga itu bentuknya persegi panjang, maka panjang kali lebar. Untuk panjangnya itu 12 cm dikali lebarnya 8 cm, maka didapatkan hasil 96. Kemudian kita tinggal hitung luas hamparan rumput tersebut. Ya, yaitu luas pertama tambah luas kedua dikurangi luas ketiga. Kenapa dikurangi luas ketiga? Karena bidang yang ketiga itu kan tidak termasuk hamparan rumput. Gitu ya. Luas yang pertama tinggal ditulis 150 ditambahkan luas yang kedua 400 dikurangi luas yang ketiga 96. Hasilnya 454. Selamat mencoba dan berlatih dengan tipe soal yang sejenis pada sumber lain. Semangat berlatih dan berlatih pokoknya. Berlatih menghitung yang teliti juga memahami soal begitu ya. Next kita ke nomor 22. Ini pada segitiga ABC. Silakan digambar sketsa segitiganya sembarang karena di sini tidak diketahui segitiga siku-siku, sama kaki atau sebagainya.
Nah, untuk besar sudut A 55 derajat, di situ ditulis, kemudian sudut B-nya 65 derajat. Nah, sedangkan segitiga DEF besarnya F-nya 55 derajat, maka posisinya sama dengan sudut A tadi, diposisikan sama. Nah, karena diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen, nah itu ada penjelasannya ya. Jadi, dua atau lebih segitiga itu dengan bentuk dan ukuran yang sama persis kalau dikatakan kongruen. Maka kalau F 55 derajat ya harus posisinya sama persis dengan sudut A dan gambar segitiganya juga sama persis. Kemudian sudut E kan 60 derajat. Sedangkan yang diketahui sebelumnya itu adanya sudut B 65 derajat. Maka yang bukan 65 derajat itu kan sudut C. Maka sudut E-nya itu posisinya sama dengan sudut C. Kalau yang tidak disebutkan yaitu sudut D, maka sama dengan sudut B 65 derajat gitu. Kemudian pasangan sisi yang sama panjang. Di sini bisa diketahui dari sisi di antara dua sudut yang sama. Itu sudah ditandai ya biru dengan tanda yang sama. Kita lihat opsi A, itu AC sama dengan DF. Ternyata salah kalau AC itu sama dengan EF. Nah, itu yang tandanya sama karena diapit antara sudut 60 derajat dan 55 derajat. Kemudian kita cek ke opsi B, BC sama dengan EF. Nah, BC itu sama dengannya DE atau ED, bukan EF. Ya, karena diapit antara sudut 60 derajat dan 65 derajat, maka jawaban yang benar itu D. BC sama dengan DE. Kemudian untuk AB, kalian bisa lihat sendiri ya, AB sama dengan DF atau FD begitu. Jadi kalau kongruen itu apapun bangun datarnya, maka bentuk dan ukurannya ya sama persis. Jadi kalian bisa memposisikan. Bisa dinalar lah intinya ya. Kemudian next, kita ke nomor 23. Ini ada gambar yang ditanyakan itu besar nilai X adalah, nah nilai X itu kan ada pada sudut P itu ya, yaitu nilai yang belum diketahui. Dan sudut P itu merupakan sudut pusat karena titik sudutnya berada pada titik pusat lingkaran, sedangkan sudut F itu sudut keliling karena titik pusatnya berada di sekeliling lingkaran. Itu busur DE yang ditandai dengan garis kuning. Nah, tanda kuning itu merupakan busur, maka kalian bisa lihat kalau sudut pusat P dengan sudut keliling sudut F itu menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur DE. Jika sudut pusat dengan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Nah, tapi jika tidak menghadap busur yang sama, rumus ini tidak berlaku, begitu ya, hubungan ini tidak berlaku. Besar sudut pusat yaitu sudut P, 5X kurangi 10 derajat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, itu kan 70 derajat yang sudut F. Nah, di sini 5X kurangi 10, ditulisnya tinggal mengikuti saja ya. Tinggal 2 kali 70, maka 140 derajat. Kemudian next sampingnya karena tidak cukup ini ya. 5X sama dengan, itu kan dikurangi 10 derajat. Karena pindah ruas, maka negatif jadi positif. Mengingatkan kembali, tidak ada konsep pindah ruas. Ini hanya sebagai trik, begitu ya. Maka 5X sama dengan 150 derajat. Nah, di sini 5X itu kan 5 dikali X. Triknya itu kalau perkalian bilangnya dipindah jadi pembagian, maka X sama dengan 150 derajat bagi 5. Maka hasilnya yaitu X sama dengan 30 derajat. Jawabannya yang benar yaitu opsi C. Selamat dan semangat berlatih untuk soal yang sejenis pada sumber lain ya. Next kita ke nomor 24. Nah, ini juga materi pada kelas 8 untuk kurikulum saat ini ya.
Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari 10 cm dan 6 cm. Nah, ini kalimatnya langsung diubah dalam bentuk kalimat matematika ya. Nanti agar mudah menghitungnya. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran 20 cm, ya, P sama dengan 20 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini bedanya panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar hanya pada yang di dalam kurung itu. Kalau dalam kan ditambah itu ya. Kalau panjang garis singgung persekutuan luar dikurangi yang di dalam kurung. Hanya begitu saja. Tinggal dimasukkan sesuai yang sudah ditulis di samping. Nah, ini 20 kuadrat dikurangi 10 tambah 6. 16 kuadrat. Nah, selisih kuadrat lagi-lagi berjumlah lagi seperti ini. Ini ada triknya ya. Sudah tahu kalian kalau sudah sering latihan soal, ini sudah istilahnya bukan hal yang sulit lagi dan harus teliti menghitungnya. 36 dikali 4, langsung saja. Berarti akar 36 itu 6. Kemudian akar 4 itu 2. Maka 6 kali 2 hasilnya 12. Kalau tidak tahu hasil akarnya, maka bisa menggunakan pohon faktor. Ya, yang sudah ada di video sebelumnya. Atau kalian bisa lihat materi di channel YouTube Jejak Belajar ID. Next ke nomor 25. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 20 cm dan 15 cm. Ini diagonal pertama 20 cm, diagonal kedua 15 cm. Ini kalau tertukar tidak masalah. Ya. Jika tinggi prisma 12 cm, maka volumenya berapa sentimeter kubik? Volume prisma, langsung saja ya, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, di sini kan alasnya berbentuk layang-layang. Maka kita untuk menghitung luas alasnya berarti menghitung luas layang-layang. Diingat kembali ya, terkait luas layang-layang sudah diajarkan di SD materinya, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi 20 kali 15 dibagi 2. Nih, ada yang bisa disederhanakan ya, agar lebih mudah. Kalau kalian mau dikali 2 ya tidak masalah sih. Nah, ini hasilnya berarti 10 kali 15, 150. Tinggal ditulis pada luas alas yaitu 150 dikali tingginya 12. Kalau sudah paham konsepnya, berarti tinggal harus teliti pada penghitungannya. Jawabannya yaitu 1800. Pilihan jawabannya yang benar yaitu opsi A. Semangat belajar untuk menghadapi ujian sekolah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.